Jemaat dimohon berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu, Salam. Tema ibadah kita pada saat ini yakni hidup dalam kesalehan. Kesalehan memiliki banyak dimensi, bukan hanya pribadi tetapi juga sosial, bukan hanya ritual tapi juga diakonal. Jika seseorang hanya terlihat saleh dalam kehidupan beragamanya secara pribadi, namun perilaku sosialnya justru merugikan, bahkan menindas sesamanya, apakah gunanya kesalehan pribadi itu? Hidup dalam kesalehan haruslah juga diwujudkan dalam relasi pribadi dengan sesama manusia. Kesalehan itu harus bulat dan seimbang. Saleh dalam hidup pribadi juga saleh dalam hidup bermasyarakat, saleh di dalam menunaikan ibadah, saleh juga dalam mewujudkan kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan bagi sesama. Demikian kitab Amos pasal 8
ayat 4 dan sampai 7 menyatakan, dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva dan membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 113, kita nyanyikan bersahutan.
kasih Tuhan, melalui pembacaan surat 1 Timotius 2 ayat yang ke-1 dan sampai yang ke-7. Surat Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Salah satu wujud cinta dan kasih adalah menaikkan syukur dan syafaat bagi semua orang, termasuk di dalamnya kepada pemerintah. Hal itu dimaksudkan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sudahkah kita melakukannya? Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Cukup, marilah kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan kidung jemaat 36 bait 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Sang Sumber Cinta dan Pengampunan, berkenan memberikan anugerah pengampunannya
bagi kita semua. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Surat 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, marilah kita saling mengampuni, saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Mari Bapak Ibu kita menyanggupi hidup dalam anugerah pengampunan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan melalui pelengkap Kidung Jemaat 204 bait 1 dan 2 di dunia yang penuh cemar. Bait 2 kita nyanyikan berdiri. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama junjungan kami Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini sampai sepanjang segala masa. Perkenankan ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami
oleh karena berkat penyertaan, pertolongan, dan juga cinta kasih pemeliharaan yang boleh Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat ini di mana Tuhan memperbolehkan kami untuk datang bersembahyang, untuk boleh menyembah Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyatakan berkat-Mu dalam ibadah ini. Supaya melaluinya, ya Tuhan, hidup kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kesalehan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara ritual, spiritual, juga secara diakonial, relasi dengan sesama. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum dapat datang beribadah hari ini. Kami tidak tahu apa yang menyebabkannya. Yang sedang di dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Yang sedang dalam perjalanan, Tuhan tuntun. Yang sedang merasakan hidup penuh beban dan terpuruk, Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan. Demikian halnya yang sakit, seperti Mbah Sami, Ibu Karyo Kardi, dan yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu. Tuhan pun berkenan untuk menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kami, terutama yang sudah sepuh dan lanjut ini, untuk terus boleh merasakan sehat dan kuat untuk dapat melanjutkan kehidupan dan bekerja melayani. Supaya kami dapat menghayati masa tua bersama dengan Tuhan. Demikian halnya kami sebagai orang tua dimampukan untuk dapat mendidik dan mendewasakan anak-anak kami dengan baik dan penuh tanggung jawab, supaya mereka pun boleh disiapkan menjadi generasi gereja yang berkualitas. Kami menyerahkan pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, baik mereka yang saat ini sekolah di taman kanak-kanak, di SD, SMP, SMA maupun yang kuliah. Tuhan berkati, berikan semangat, ketekunan, kepandaian, dan juga hikmat kebijaksanaan, supaya dapat menyelesaikan tanggung jawab belajarnya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kami yang sudah selesai studi membutuhkan pekerjaan, Tuhan pun juga yang memberikannya. Sedang mereka yang sudah saatnya memasuki kehidupan berkeluarga, Tuhan yang memberkati juga. Para keluarga yang merindukan akan momongan, Tuhan juga yang memberikan
anak perjanjian dalam hidup mereka, supaya sempurnalah kebahagiaan dan juga sukacita hidup berkeluarga. Kami menyerahkan pelayanan gerejamu di Pepadan Keropak ini. Berkati Tuhan pelayanan kemajelisan, juga pelayanan-pelayanan yang lain, termasuk peribadahan, biston, dan lain sebagainya. Tuhan berkati menjadi alat pemeliharaan iman. Kami berdoa juga bagi para pemimpin bangsa kami, mereka yang saat ini dipercaya untuk dapat mengemban, mengelola, dan juga menata jalannya pemerintahan. Tuhan berkati supaya dalam pekerjaannya, pelayanannya, senantiasa didasarkan dengan takut akan Tuhan dan berupaya untuk dapat memberikan kebaikan, kesejahteraan bagi khalayak rakyat banyak. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang jahat, tindakan-tindakan yang curang, yang tidak adil, yang tidak benar. Dan kami pun berdoa bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk memberikan damai dan sejahtera bagi dunia yang saat ini sedang terkoyak, terluka oleh karena konflik dan peperangan yang terjadi di beberapa wilayah. Kami yakin Tuhan mengasihi dunia yang boleh Tuhan ciptakan baik adanya. Kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa setia dan berharap hanya pada Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Dosa dan kesalahan mohon pengampunan, dalam Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan pada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9 menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan PKJ 264 bait 1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima sampai saat ini. Berkat sehat, berkat rezeki, dan juga berkat keselamatan yang kami terima sampai detik ini. Semua itu karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga mempersiapkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan persembahan bulanan, persembahan mingguan, juga persembahan bulanan. Kiranya Tuhan berkati sehingga bisa bermanfaat untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan, pada siang ini Tuhan, kami juga sudah menyiapkan hati kami, membuka hati kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus biar berkarya di dalam hati kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Dan tak lupa juga kami Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang siang ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang akan disampaikan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan hanya kami pinta dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan dengan membacanya bersahutan. Judulnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat,
mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu dan para sedherek ingkang kinasih wonten patunggalanipun Gusti Yesus Kristus, kados ingkang sampun kaaturaken wonten ing ngajeng bilih tema pangibadah dinten menika inggih menika gesang ing saklebeting kamursitan utawi kesalehan. Bapak Ibu, kamursitan sepisan malih kula matur boten ngemungaken gegayutan kalian perangan ingkang asipat pribadi lan ritual kemawon. Tegesipun boten namung ketingal wonten ing sepinten anggenipun ngibadah.
sepinten anggenipun ngaturaken pisungsung, sepinten anggenipun ndedonga punapa dene maos kitab suci. Nggih menika nggih kalebet kamursitan nanging boten mligi menika kemawon. Nanging ugi magepokan kalian kados pundi nggih umatipun Gusti menika ngecakaken kapitayanipun wonten ing gesang bebrayatan. Menika ingkang dipun wastani perangan ingkang asipat diakonal. Nah, wonten ing ngriki kesalehan utawi kamursitan menika kedah dipun bangun kelawan kapribaden ingkang sae lan ugi relasi utawi sesambetan ingkang sae. Perangan ingkang dados duh kitaning penggalihipun Gusti nalikanipun nguningani para abdinipun nggih kados ingkang sinerat wonten Amos kala wau nggih ing pundi sregep ngibadahi ing pundi temen pamujine nanging patrapipun sak penggeripun ibadah menika boten kados pangibadahipun. Timbangipun nelakaken katresnan kados pambrek wonten ing pangibadah nggih kados dinten menika rak nggih ngaten ning tiang-tiang menika malah mburu kados pundi anggenipun saged nampi kauntunganing pribadi malah kepara ngangge cara ingkang boten leres utawi boten pantes. Kados kala wau anggone bebakulan timbangane direka ben ora pas. Kayane pas ning jebule ora. Wong-wong dipeksa gelem ra gelem kudu tuku. Ora ngaten nggih Bapak Ibu. Nah menika dados pingget manahipun Gusti lan bebentenipun Gusti mboten saged oncat saking tiang-tiang menika menawi mboten mratobat. Loh, bebakulan mboten napa-napa. Berusaha itu boleh-boleh saja. Ning ingkang mboten pareng nalikanipun kita nelakaken bebakulan menika kanthi cara ingkang curang. Rak mekaten. Ngomongnya apik, jebule elek. Rak ngoten. Mula menawi wonten TV nika Bapak Ibu kita mangertos nggih panganan-panganan rena-rena digawe saka bahan-bahan sing wis kedaluwarsa malah sok bebayani. Ora peduli sementing badine akeh. Nah menika tasih menapa menika skopa kecil wong dagang. Lah kados pundi para-para ingkang sami mengku kalenggahan. Samsaya ngeri melih Bapak Ibu. Orang-orang yang berjabatan
seperti halnya para anggota DPR kita kemarin. Lah duwite niku walah matikel-tikel Bapak Ibu, mboten saged kaetang. Sinaosa mekaten meksa isih tumindak korupsi. Sinaosa mekaten meksa isih ngakali undang-undang murih saged nampi indaking belanjan. Cobi. Menika rak nggih damel gerah penggalihipun rakyat ingkang dipun wakili. Ana kahanan kaya ngene kok ora menapa menika tepa slira ning malah nglunjak. Mula menawi lajeng wonten jarah rayah nggih Raden kemawon biasa wae. Pramila wonten ing mriki saben-saben kita nélakaken pangibadah tumraping ingkang sami ngasta kalenggahan menika perangan ingkang wajib. Merga menapa nek wong wis nampa kelenggahan kuwi anggenipun kabletuk kajlomprong menika langkung kathah. Sinaosa kados kula nggih saged kemawon mangsane gitu ya. Nek wong-wong kuwi sangsaya gampang. Merga ya nggon dhuwit ngono ki, tempate basah, sliweran dhuwit ning kono ki liwari-wi. Nek Pak Pendeta yake kudu meksa. Meksa anggone korupsi ngoten Bapak Ibu nggih. Yen ora meksa ketahe angel wong sing dikorupsi apa ora ana dhuwite. Rak mekaten nggih Bapak Ibu. Nah, mila wonten ing mriki kala wau kita kedah nélakaken pandonga awit para-para tiyang menika saestu wonten ing salebeting pacoben yen ora tegen gocekane kuat ya mesti glewar, pasti. Lan menika sampun kathah contonipun. Merga sugih kuwi ora merga kebutuhan ning kemareman. Monggo kemaremane wong kuwi ora ana watese. Nah, pramila mekaten Bapak Ibu, nalikanipun kita budidaya. Nah, dadi kula piyambak niku nggih remen dhuwit, mangsane mboten wong dhuwit niku butuh Bapak Ibu nggih. Ning sampun ngantos dhuwit menika lajeng ngiket kula. Ingkang klentu mekaten. Awit kula pitados bilih dhuwit menika namung pirantining Gusti Allah kangge gesang. Pramila pamujining jabur kala wau trep sanget. Gusti Allah ingkang mengku samudayanipun piyambakipun kuwawi ngowahi kawontenaning tiyang ingkang melarat. Dunungaken tiyang ingkang asor wonten ing kalenggahan ingkang murwat. Ngangkat tiyang saking blethokan. Tiyang gabuk kalenggahaken minangka ibune bocah-bocah. Menika panggulawentahipun Gusti Allah wonten ing gesang kita ingkang kedah kita ugemi. Nah, yen wis ora nyatane Gusti Allah ya ora enggak mitulungi aku. Yen aku ora nyambut gawe ya ora ana sing ngeki rezeki. Aku tak budidaya sak katoking kekuatanku. Golek sing nek perlu yen sing halal angel, sing haram sing halal angen ya sing haram. Niku tengah rak ngoten to. Lah menika ingkang dados awisan. Loh, budidaya entuk, ning kudu bener. Aja nganti tegel karo pepadha, aja nganti supe kalian Gusti. Rak ngaten. Mila wonten ing mriki Gusti Yesus paring pamrayogi kados pundi kita menika kedah ngrigenaken utawi meranata arta menika wonten ing gesang kita. Kados bendara ingkang boten jujur kala wau Bapak Ibu nggih, rak dilem to.
Bendara menika tugasipun setunggal nyugihaken bendaranipun. Niki wae bendahara nggih. Bendahara. Bendahara nyugihaken bendaranipun sing duwe dhuwit. Yen kuwi ora iso kelakon tegese gagal. Lah kamangka anggenipun budidaya murih sugih menika kalawan nekak para-para ingkang sami gadah sambutan, bayangno. Nalikanipun piyambakipun kadenangan wong jenenge dhuwit kuwi renes ya kabeh wong angger kebian dhuwit ya iso wae nglewar mboten sinten mboten ngomongaken para pejabat kula mawon nggih ngaten saged kemawon. Ning nalikanipun kita mapanaken dhuwit menika minangka pirantining katresnan. Kados tiyang wau. Utangmu pira? 100. Tempayan, gaweya 50 wae. Tak diparingi kalonggaran nggih Bapak Ibu nggih. Utangmu pira? 100, gaweana 80 pikul wae. Kuwi jek wong loro tok iki. Kan akeh nggih critane. Nek critane akeh engko ya ora rampung ya Alkit. Apa jenenge kuwi perogope ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ning menika nelakaken perangan ingkang dipun betahaken dening tiyang. Arta atau duit ingkang suwau kangge tujuan ben sugih, ndadekake sugih, saiki dadi piranti, dadi alat kangge babaraken katresnan. Lah menika ingkang dados underanipun. Nalikanipun kita menika sampun boten menapa menika terikat dengan uang, ya butuh duit ning ora terikat ngoten lho Bapak Ibu. Dadi yen rembukan duit kabeh kuwi gampang lesu. Mergo kepengin duweni kabeh. Nek duit kuwi ucul, wong kuwi gampang lesu mesti. Apa wae kuwi. Nek iso ya ndang nek sing ora ono ndang teko, sing wis kumpul aja ngantek. Lunga ora ngoten nggih. Ngoten niku Bapak Ibu. Gusti Allah mboten ngawisi kita anggenipun nglempakaken bondo donya. Rak wonten nggih pasemon bab talenta nggih. Menika sampun ngulang bab menika. Ning ingkang wigatos kados pundi kita mapanaken arta menika. Yen menika dados bendara kita ya dadi mamon. Mongko ra iso wong kuwi ngibadah loro. Ngibadah mamon apa ngibadah Gusti Allah ora iso. Salah siji. Nek sing loro mau ya kaya sing Amos mau, nek Minggu haleluya 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 ngoten niku, engko Senin utang iki jeko awas we ora. Umpamine pun nggih Bapak Ibu. Ngoten niku, padahal utange pira sih? Sok dibeksa poso nek ora bayar dipiloro sak piturutipun. Lan perkawis menika sampun kuatah banget. Mboten saged digunem. Saking akeh mung sepele masalah duit 1000 2000 dadi perkara lan dadi kurang bejone malah ana sing mati lan sak piturutipun. Nah monggo Bapak Ibu ngupadi kamursitan menika kedah kaacakaken kelawan patrap ingkang leres tumraping sesami. Contonipun ingkang gampil yen jenenge nyilih kuwi ndang balekke. Mboten namung nyilih duit nggih. Nyulih napa mawon Bapak Ibu. Kuwi spiritualitas. Nek awake dhewe nyulih nek urung ngantek letek, ngantek rusak ngoten to. Apa nek duit nek urung ngantek ditagih ngono, urung dibalekke. Lho, biyen kae janjine piye? Kan kita dibantu nggih. Sosok ngoten niku. Marah terus tukaran lan sak piturutipun. Yen iki duduk duit nggo kae ya aja dienggo kae. Yen iki duduk duitku ya aja tak ngadaku duitku. Umpaminipun mekaten. Nah, kelawan patrap ingkang kados mekaten saestu Gusti Allah dados bendara kita ingkang ngijeni mboten wonten tunggalipun.
Awit saestunipun malih Bapak Ibu, gesang kita menika gumantung kalian berkahipun Gusti, ora gumantung karo duit sing ana. Rak penung sawangsul nggih. Duit-duit sak gunung, gudange kurang, gaeke meneh. Nek wis akeh arep ngopo? Apa nek Gusti Allah ngersake awake dhewe ditimbali saiki? Kok sik Gusti duitku jek akeh. Tak kentekke sik. Ora mboten saged nggih Bapak Ibu nggih. Mboten saged. Nah, mila ingkang wonten sak mangke kados pundi arta menika saged dados piranti babar katresnan. Merga estunipun ing sakiwa tengen kita menika kathah tiyang ingkang kekirangan, sekeng, ringkih lan sak piturutipun. Gesanga ing kamursitan ingkang nyata. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyanggupi hidup di dalam kesalehan dengan menyanyikan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 185. Kita nyanyikan bait 1 saja, kita berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Meneguhkan iman percaya kita bahwa bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 3. Tuhan mengutus kita menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berteluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.